Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah basis data. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang normalisasi basis data. Materi normalisasi basis data masuk dalam materi ketiga ya, yaitu perancangan basis data. Materi yang ketiga, di mana pada perancangan basis data itu terbagi menjadi normalisasi dan ERD, yang pada kesempatan kali ini akan kita pelajari terlebih dahulu tentang normalisasi. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan mampu yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep normalisasi basis data. Kemudian, yang kedua adalah Anda akan mampu melakukan normalisasi basis data. Jadi memahami dan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu, kemudian mampu melakukan normalisasi basis data. Untuk ruang lingkup materi perkuliahan ini, terkait normalisasi basis data, yang pertama akan kita pelajari terlebih dahulu tentang anomali dan ketergantungan pada basis data. Di mana anomali ada yang disebut anomali pada manipulasi data. Jadi insert, update, dan delete, atau menyisipkan suatu record, mengupdate suatu record, atau mendelete atau menghapus suatu record. Kemudian setelah mempelajari dan memahami tentang anomali pada manipulasi data, akan dipelajari tentang ketergantungan fungsional atau functional dependencies, yang kita singkat dengan FD nantinya. Nah, sebelum masuk ke normalisasi, sangat penting untuk memahami ketergantungan fungsional ini, karena pada tahapan normalisasi akan sangat bergantung terhadap atau akan sangat memperhatikan dari ketergantungan fungsional. Selanjutnya akan kita pelajari bentuk-bentuk normalisasi, yang pada kesempatan kali ini akan kita pelajari yang dari bentuk tidak normal. Jadi sebutan untuk yang pertama adalah bentuk tidak normal, atau sering kadang-kadang ada yang menulis dengan 0 NF. NF itu adalah normal form. Nah, normal form ya. Kemudian bentuk normal pertama 1 NF, bentuk normal kedua 2 NF, dan bentuk normal ketiga 3 NF atau third normal form. Ini second normal form, dan yang bentuk normal pertama first normal form. Nah, setelah memahami bentuk-bentuk dari normalisasi tersebut, kita akan mencoba menerapkan bentuk normalisasi. Contoh, kalau ada struk belanja misalnya, transkrip nilai, data mahasiswa, data pelanggan, dan sebagainya, atau apapun itu, kita bisa mengambil contohnya, kemudian akan kita membuat bentuk normalisasi basis datanya. Jadi ada 3 bagian ini yang akan kita pelajari dalam bagian normalisasi. Kita langsung masuk ke anomali dan ketergantungan. Sebelumnya, dalam perancangan basis data, proses perancangan itu diperlukan untuk membantu dalam menyederhanakan desainnya, untuk memanajemen nantinya, manajemen pengembangan basis data dan pemeliharaan atau maintenance dari basis data itu. Kemudian, perancangan basis data yang baik dapat membantu menghemat ruang penyimpanan karena akan mengurangi redundansi data, atau pengulangan data. Jadi perancangan basis data yang baik itu tujuannya adalah agar mengurangi redundansi data, atau bahkan kalau bisa menghilangkan. Jika redundansi data bisa dikurangi atau dihilangkan, maka akan menghemat ruang penyimpanan dari basis data itu sendiri. Kemudian pada perancangan basis data dapat dilakukan dengan yang pertama melakukan normalisasi, kemudian ada juga teknik menggunakan menggambar ERD. Nah, ada 2 cara ini.
Normalisasi menjadi bagian dari proses desain basis data, selain dari ERD. Kemudian, namun sulit untuk memisahkan proses normalisasi dengan proses pemodelan ERD, sehingga kedua teknik tersebut sering harus digunakan bersamaan. Nah, dalam hal ini, kita bisa melakukan normalisasi terlebih dahulu, atau kita membuat ERD-nya terlebih dahulu. Itu bebas. Kadang ada yang membuat ERD terlebih dahulu, ada juga yang melalui tahap normalisasi terlebih dahulu. Ini pada akhirnya nanti juga akan saling melengkapi. Jika kita membuat ERD terlebih dahulu, maka setelah itu struktur yang kita peroleh dari ERD akan kita bawa ke bentuk normalnya, atau akan kita lakukan normalisasi. Jika memang belum normal, maka akan kita buat bentuk normalnya. Jika bentuk normalnya sudah diperoleh, maka akan kita buat kembali ERD yang terbaru sesuai dengan struktur hasil dari normalisasi ini. Sehingga kita bisa saling melengkapi antara nantinya proses normalisasi dan pemodelan ERD. ERD digunakan untuk memberikan gambaran besar dari operasi dan syarat-syarat yang diperlukan pada suatu basis data, sedangkan normalisasi seperti ini berfokus pada karakteristik entitas dan merepresentasikan detailnya. Nah, ini jadi gambaran besar, ini detailnya. Pada dasarnya, normalisasi basis data adalah proses pembentukan struktur basis data yang bertujuan untuk, yang pertama, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Itu yang tadi ya. Jadi jika tidak bisa dihilangkan, minimal kita mengurangi redundansi datanya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi atau menghilangkan ketergantungan yang tidak konsisten. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang kita sebut dengan FD tadi, Functional Dependencies. Oleh karena itu, FD menjadi bagian yang penting dalam proses normalisasi basis data. Nah, ini adalah definisi normalisasi dalam bahasa Inggris secara umum, atau kita bisa menyingkat. Jadi proses normalisasi ini adalah tujuannya untuk memproteksi data, melindungi data, dan to make database more flexible, atau untuk membuat database-nya, basis datanya itu lebih fleksibel dengan cara eliminating redundancy, itu tadi menghilangkan redundancy, dan ini mengurangi ketergantungan yang tidak konsisten. Di sini ya, inconsistent dependency. Jadi sama. Intinya pertama menghilangkan redundancy, dan kedua adalah menghilangkan ketergantungan yang tidak konsisten. Ya, penting ya, ketergantungan yang tidak konsisten, bukan sekedar ketergantungan saja. Resiko jika kita tidak melakukan normalisasi adalah akan terjadi anomali dari basis data. Nah, selanjutnya kita masuk ke anomali basis data. Anomali pada basis data adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Ini nanti terkait dengan manipulasi basis data ya, manipulasi. Di mana manipulasi akan berhubungan dengan tadi insert, update, dan delete. Misalnya, akan terjadi anomali yaitu menyebabkan ketidakkonsistenan data atau menyebabkan suatu data hilang ketika data lain dihapus, dan sebagainya. Terdapat 3 anomali basis data. Nah, ini tadi. Yang pertama, anomali penyisipan atau insertion anomali. Ini adalah anomali ketika kita akan menginput data yang baru. Jadi anomali yang terjadi ketika akan menginput data yang baru. Kemudian ada yang kedua, anomali pembaruan atau update anomali. Anomali ini akan terjadi ketika kita akan mengupdate ya, memperbarui data yang sudah ada. Jadi ketika data sudah ada kita update dan ternyata proses normalisasinya belum pernah kita lakukan, maka akan terjadi anomali pembaruan di situ. Dan yang ketiga adalah anomali penghapusan atau deletion anomali, yaitu data yang sudah ada jika dihapus akan menyebabkan suatu anomali. Bisa jadi data A dihapus, maka data B ikut terhapus, sehingga informasi yang diperlukan hilang sepenuhnya. Nah, ini tadi penjelasannya. Ya. Pada anomali penyisipan atau insertion anomali, anomali di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan
atau menginput ya atau insert beberapa jenis data secara langsung ke dalam basis data. Jadi misal kita tidak bisa menginput hanya satu data saja. Harus ada kelengkapannya. Misal data kedua, misal kalau ada nama adalah Budi. Kita tidak bisa sekedar menginput Budi saja, tapi juga misal ada data di situ jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, maka jenis kelamin dan tanggal lahir itu juga perlu diinputkan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada anomali pembaruan atau update anomali. Anomali di mana data yang diubah atau update mengakibatkan basis data itu tidak konsisten. Nah, jika ada data yang diubah, maka akan menyebabkan ketidakkonsistenan data. Dan yang ketiga ada anomali penghapusan, di mana penghapusan data tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misal, data yang seharusnya tidak terhapus malah ikut terhapus karena ada data yang dihapus sebelumnya. Nah, ini jadi ada data yang tidak diharapkan terhapus ikut terhapus. Nah, sebagai contoh ya, ada tabel pegawai dengan atribut nomor ID, jabatan, departemen, nama departemen, dan kota. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atribut pada tabel pegawai ini. Nah, misal seperti ini. Jadi ada 4 record atau 4 tuple yang sudah ada di tabel ini. Seperti ini datanya. Kemudian anomaly insertion itu misalnya atribut departemen tidak dapat diisi sendiri. Harus mengisi pula anggota staf yang bekerja pada departemen tersebut. Jadi misal kita mau menambahkan ya departemen ke-40. Nah, ini departemen baru. Kodenya 40. Nama departemen adalah misal produksi. Departemen produksi. Nah, kita tidak bisa memasukkan hanya sekedar 40 dan nama departemennya produksi. Kita juga harus mengisikan stafnya ada atau tidak. Kalau stafnya tidak ada, ini kan jadi nanti datanya kosong ya. Kosong. Padahal null value ini ya, null value yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya belum tentu diizinkan jika ada pada suatu tabel. Jadi bisa saja suatu tabel itu tidak mengizinkan null value pada semua atributnya. Jadi ini akan menjadi anomali insertion karena kita tidak bisa memasukkan departemen itu sendiri tanpa memasukkan siapa yang mengisi anggota staf yang bekerja pada departemen tersebut. Juga kita harus memasukkan kota tempat operasinya ya, kota tempat departemen ini berada. Itu juga harus diinputkan. Nah, ini akibat jika tidak dilakukan normalisasi, maka kita harus menginputkan semua data ini. Bayangkan nanti ada sampai 11 atribut, maka berapa banyak atribut itu akan diisi, padahal belum tentu akan ada isinya. Atau bisa diisi misalnya di departemen ini, departemen produksi ini karena departemennya baru dibuat, berarti memang stafnya belum ada yang ditempatkan di situ, jadi belum bisa diisi. Nah, supaya nanti kita bisa memasukkan departemen ini tanpa terjadi anomaly insertion, di mana kita belum ada stafnya, maka dilakukan namanya normalisasi. Jadi, secara mudahnya, setelah dinormalisasi, kita diharapkan nanti walaupun nomor ID dan jabatan ini belum diisi ya, tapi kita bisa mengisi departemen dan nama departemen ini. Nah, itu maksud dari insertion anomali. Demikian pula dengan update anomali. Misalnya jika hendak mengubah nama departemen pencatatan, harus mengubah semua nama departemen pencatatan yang ada. Jadi, misal departemen pencatatan ini akan diubah menjadi departemen record gitu ya. Record kan artinya bisa juga pencatatan ya. Nah, misal record. Atau jangan nanti bingung dengan istilah record yang lain, misal arsip lah gitulah. Departemen arsip misalnya. Nah, jika kita mau mengupdate ini pencatatan diganti arsip, maka di sini harus diganti dengan arsip. Yang di sini juga harus diganti dengan arsip. Selain itu, ini karena hanya 2 baris ya, jadi tidak masalah. Tapi banyak kan nanti ada misal 1000 baris.
dan yang pencatatan itu ada sekitar 300-an sendiri. Maka akan betapa repotnya kita mengganti 300 record ini ya. Ini akan diganti 300 record ini. Nah, inilah yang disebut dengan update anomali. Bisa jadi nanti ketika akan sudah diganti semua ternyata sisa satu. Ini tersisa belum diganti menjadi record atau arsip tadi ya. Padahal departemen dengan kode 20 harusnya sudah menjadi namanya arsip, tapi masih ada departemen dengan kode 20 namanya adalah pencatatan. Nah, ini akan terjadi ketidakkonsistenan. Nah, seperti itu maksud dari ketidakkonsistenan pada update anomali. Kemudian deletion anomali atau anomali penghapusan. Pada tabel ini, jika data staff dengan nomor ID S10 dihapus, jadi yang pertama ini ya, S10 ya, maka informasi terkait departemen penjualan juga ikut terhapus. Kenapa? Karena jika satu data ini dihapus, sales juga akan terhapus ya, jabatannya juga akan hilang. Nah, padahal seperti di insertion anomali tadi, departemen tidak bisa diisi sendiri. Nah, ini kosong. Nah, jadi departemen dan nama departemen itu temannya di sebelah kiri ini harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya juga dia akan ikut terhapus. Nah, karena di sini kosong datanya terhapus. Jadi, ketika menghapus yang ini saja dihapus, maka sisanya juga akan ikut terhapus. Inilah hilangnya data, terhapusnya data yang tidak diharapkan pada deletion anomali.